Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya berupa pembuatan aplikasi berbasis MPC, kode Igniter dengan bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini saya menggunakan kode Igniter 4 eh, dengan nama aplikasi adalah ePerpus. Nah, ePerpus ini adalah sistem manajemen perpustakaan dan pada bagian ini saya akan membuat fitur untuk daftar buku perpustakaan. Nah, pada tugas ini saya akan membuat fitur berupa CRUD lengkap, tambah buku, edit buku, hapus buku, dan menampilkan buku. Kemudian ada juga validasi form input untuk setiap form yang ada, setiap form, baik itu ditambah atau edit. Kemudian juga saya membuatkan notifikasi sukses atau gagal untuk setiap proses inputnya. Apabila sukses, maka saya akan tampilkan data berhasil disimpan. Kalau gagal, saya akan berikan notifikasi gagal. Kemudian saya memilih AppPurpose dengan nantinya saya akan menjelaskan routing, kemudian controller, dan validasi form. Baik, mungkin saya akan memperlihatkan tampilan aplikasinya. Ini adalah tampilan aplikasi AppPurpose dan ini adalah bagian daftar buku perpustakaan. Nah, data ini adalah data yang saya ambil dari DB dan di sini terdiri dari 6 data sesuai dengan DB yang kita buat ya, DB Purpose. Pada code-nya, eh, saya mengakses localhost, index, PHP, kemudian buku. Nah, di sini pertama-tama saya jalankan serve dengan PHP. eh, Maaf, pertama-tama kita jalankan dulu PHP Spark Serve. Setelah di serve nanti akan otomatis akan otomatis bisa diakses ya, localhost, index PHP, buku. Nah, di sini saya masuk ke localhost, kemudian buku. Pada routing ini eh, kita akan menambahkan routing eh, get, metode get, kemudian slash, kemudian buku. Nah, setelah itu aplikasi akan mengarahkan ke controller buku dengan function index. Nah, kita masuk ke controller. Controller itu ada di eh, controller di app, kemudian controller, kemudian buku. Nah, di buku ini aplikasi akan mengarahkan ke index. Nah, di index eh, kita akan membuat variabel data buku, variabel data, kemudian dengan isinya array buku. Itu diambil dari this buku find all, mengandalkan QR, ORM yang ada di kode igniter ya. Ketika kita sudah memanggil buku dari buku model, maka kita bisa membuat dengan find all untuk mengget semua data. Sekilas kita lihat isi buku model. Buku model ini ada di model, buku model, seperti ini tampilannya. Kemudian pada saat data, maaf, pada saat data ini akan kita isi, maka dia akan memanggil fungsi ini, tentunya dengan eh, koneksi ke database ya. Nah, koneksi database-nya kita sesuaikan pada environment, pastikan mengisi dengan database localhost, kemudian DB purpose, username-nya root, passwordnya kosong, DB driver-nya MySQL. Kemudian juga ada di database, ketika misalnya error, ternyata ada settingan database default di sini. Default database di config, kemudian database. Nah, di sini pastikan mengisi dengan data yang valid ya, hostname. Defaultnya itu hostname, kemudian mengisi hostname, localhost, username root, kemudian database.
DB ePurpose, kemudian passwordnya dikosongin. Setelah itu, data ini akan di get. Kemudian atas data ini, maka akan dikirimkan ke view. View-nya itu akan memanggil buku index dengan mengirimkan variabel data yang isinya tadi array buku ya. Nah, view ini akan mengarah ke folder views, kemudian buku, kemudian index. Nah, di sini kita memanggil this extend layout main. Ini untuk mudah maintain, jadi tidak dilakukan repeat code, tidak dilakukan redundant code ya. Jadi hanya cukup satu kali pemanggilan dan ini bisa dipanggil di mana saja. Ya, dengan membuat folder layout kemudian main PHP. Dan ini nanti akan kita panggil terus kita render sebagai tampilan dasar untuk page-nya. Di indeks ini pada data kita akan melakukan looping. Data tersebut kan tadi isinya array buku ya. Nah, buku ini akan kita looping menjadi B dan B ini akan kita ambilkan sesuai dengan nama kolomnya. Nah, di sini ada dua jenis aksi yaitu edit dan hapus. Ada edit, kemudian juga ada hapus. Nah, kalau edit akan mengarah ke buku edit dengan mengirimkan ID, nanti akan diarahkan ke edit. Kemudian kalau untuk delete akan diarahkan ke route buku, kemudian slash delete dan mengirimkan ID. Coba kita lihat untuk route-nya kembali. Route-nya itu kalau edit, maka nanti akan diarahkan ke buku edit, kemudian mengakses controller buku dan fungsi edit, dan mengirimkan parameter berupa number. Kemudian tadi untuk delete, ketika sudah di-submit ke alamat ini, maka aplikasi akan mengarahkan ke controller buku, kemudian fungsi delete, dan mengirimkan parameter number sesuai dengan yang kita kirimkan dari metode yang kita gunakan ya. Kalau untuk hapus, kita menggunakan metode post, dan tentu ini harus sesuai ya. Kalau tidak sesuai nanti akan undefined, atau not found page. Setelah aplikasi melakukan rendering melakukan looping pada eh, data data buku tadi, maka akan tampil data sebagai berikut. Nah, kita akan coba melakukan penambahan data. Ketika kita klik, dia akan mengarahkan ke localhost, kemudian slash buku, slash tambah. Ya, di sini kita akan melakukan input sesuai dengan data buku ya. Kita akan menginput misalnya data buku 9, 99 sesuai dengan keterangan 13 huruf ya. Oke, judulnya adalah Habis Gelap, Terbitlah Terang. Penulisnya ini dummy, misalnya eh, kemudian tahun terbit mungkin tahun 2000 dummy saja Bapak Ibu. Kemudian stoknya kita buat 100, 1000. Nah, tahun terbitnya kita coba salah-salah, kemudian eh, judulnya mungkin akan kita coba dikosongin saja, akan kita simpan. Nah, si aplikasi akan memberikan validasi. Nah, ketika kita lakukan submit, maka dia akan mengarahkan ke route kita melakukan tambah tadi. Ketika kita tambah, dia akan mengarahkan ke route buku tambah. Route buku tambah ini akan diarahkan aplikasi ke kontrol buku, kemudian function create. Buku function create. Nah, di sini dia akan mengarahkan ke view buku create. Buku create. Nah, pada saat di sini, ketika sudah kita lakukan penginputan dan kita akan melakukan simpan. Nah, pada saat simpan, harusnya
kita akan mengirimkan data ini dengan metode post, kemudian ke alamat ke URL buku simpan. Nah, buku simpan ini ada di buku simpan, ada di root buku simpan dan akan diarahkan ke buku store pada controller. Nah, di buku store ini akan melakukan validasi untuk call inputan ISBN tidak boleh kosong required, kemudian regex match-nya itu seperti ini Bapak Ibu, harus unik dan dia itu hanya terdiri dari 13 angka. Kemudian judulnya harus ada isinya, tidak boleh kosong, penulis juga, tahunnya juga, dan harus number. Ketika diisi string nantinya akan ada error. Kemudian panjangnya itu sama dengan 4. Kalau panjangnya 3 akan dikembalikan error, atau panjangnya 5 juga dikembalikan error. Stoknya itu juga harus ada isinya dan berupa angka. Selain itu nanti akan mengembalikan nilai error. Nah, karena tadi belum masih nyangkut di validate ini sama yang false, maka akan diarahkan ke rollback-nya dengan input error ya. Nah, terus di create ini, setelah dapat error itu, maka kita akan print errornya dengan kelas pemanggilan kelas dengan menambahkan kelas is invalid. Apabila dia is invalid, maka akan muncul nanti akan muncul nanti errornya. Ya, seperti itu kira-kira. Coba kita input dengan data yang benar. Ini tadi jumlahnya 14, kita jadikan 13. Judul bukunya habis gelap terbitlah terang. Kemudian tahun terbitnya tahun 2000. Kita simpan. Ya, data berhasil disimpan. Da- Data berhasil disimpan. Kita coba tutup notifikasinya. Ya, kalau sudah itu kita coba edit. Ternyata tahunnya bukan tahun 2000, tetapi tahun 1999. Kita update, harusnya notifikasinya muncul kembali. Ya, data berhasil diupdate. Kemudian untuk hapusnya, kita akan coba hapus. Pada saat hapus ini, kita akan mengambil data ID untuk yang kita pilih ini, kemudian akan kita kirimkan ke buku hapus, buku, kemudian slash delete, dan mengirimkan ID dengan metode post. Kita coba hapus, dan di sini dia akan memberikan konfirmasi, apakah Anda yakin ingin menghapus buku ini? Oke. Ya, sudah berhasil hapus dari 7 buku tadi menjadi 6 buku. Sekilas untuk hapus tadi, pada saat kita lakukan klik hapus, maka kita akan memberikan fungsi bawaan JavaScript on submit return dengan konfirmasi apakah yakin ingin menghapus. Kalau iya, maka akan diarahkan ke buku delete. Nah, di route ini kita cek buku delete dengan parameter berupa number. Setelah itu dikirimkan ke controller dengan fungsi delete ya. Kemudian kita akan melakukan proses delete ke database. Nah, apabila pengembaliannya itu adalah true, maka kita akan redirect ke halaman buku dengan pesan data eh, kita akan redirect ke halaman buku dengan pesan data berhasil dihapus. Nah, apabila delete-nya itu false, maka kita akan kirimkan ke halaman buku dengan pesan data gagal hapus. Ya, demikian presentasi saya untuk proyek pembuatan aplikasi berbasis MPC kode Igniter 4 ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.